Kalau misalnya kalian kesulitan cari toilet, biasanya di tempat-tempat umum itu terdapat tempat seperti ini. Kayak masa ini sedang memegang suatu pusaka. Halo Amal, hari ini saya berada di Haarlem, bersepeda dari Amsterdam ke kota Haarlem. Cuaca saat ini cukup cerah, suhu 21 derajat. Saya ingin mengajak teman-teman berkeliling Haarlem hari ini. Halo, kali ini kita bersepeda dari Amsterdam menuju Haarlem, di kota Noord-Holland, Belanda. Kita bersepeda melalui kawasan Nieuwsloten, Amsterdam. Jarak tempuh 15 km antara titik berangkat hingga Haarlem adalah kurang lebih 50 menit, dengan pemandangan kanal di sebelah kanan dan perumahan warga di sebelah kiri. Ya, karena hujan, akhirnya kita harus menepi, mencari tempat untuk berteduh. Mungkin bisa ngopi-ngopi di sini. Nah, ini ada yang menarik nih. Kalau di Indonesia kan ini kertas koran ya, ya Mas Yud ya, kertas koran. Nah, ini malah di sini dibuat seolah-olah kertas koran. Tapi aslinya kertas, khusus untuk gorengan. Untuk gorengan itu. Nah, yakinlah di sini tidak ada soal-soal CPNS, rahasia negara. Iya, Protestan ya. Nah, kalau sini kalau kita beli patat, hadiah kacamata. Sampai sini nyebrang. Sambil jalan. Nah, udah masuk di Haarlem ini. Oh iya. Nggak terlalu jauh. Wah, udah mau nyampe nih kita nih. Tapi kena hujan dulu. Boleh biar kayak vlogger. Maksudnya dia gitu kan. Terus biar kasihan sih apa nih? Apa? Vlogger. Vloggernya nih. Nah, kita jawab aja nih. Ya, hujan sudah reda, kita jalan lagi. Ini sudah lebih dari setengah perjalanan menuju ke Haarlem. Ya, kalau kita perhatikan di Amsterdam dan di beberapa kota lainnya memang terdapat banyak kanal. Nah, kanal ini sendiri punya pajaknya sendiri untuk masyarakat yang ada di Belanda. Jadi di sini ada pajak air yang salah satunya adalah untuk mendanai pemerintah agar kanal ini tidak meluap atau tidak terjadi banjir. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Haarlem. Sekarang jam 12 lewat, suhu 21 derajat, lumayan dingin. Ini sudah masuk di kota Haarlem. Menara TVRI sudah kelihatan dari sini.
Menara TVRI sudah kelihatan, Mas. Apa ini sudah kelihatan? Menara TVRI. Oh, ini udah dari layar sudah. Ya. Bentar lagi dia stasiun tol merah ini. Stasiun tol merah itu kereta tuh. Yang mau nyampe itu kan. Hah? Kota Haarlem di Amerika Serikat mungkin lebih terkenal dibandingkan dengan kota Haarlem yang ada di Belanda. Kedua kota tersebut ternyata mempunyai hubungan sejarah. Pasalnya, nama kota Haarlem yang berada di New York atau dulu dikenal dengan nama New Amsterdam tersebut diambil dari nama Haarlem, kota yang hanya berjarak sekitar 17 km dari Amsterdam. Walaupun letaknya sangat dekat dengan Amsterdam, sepertinya Haarlem tidak terlalu populer di kalangan turis dibandingkan dengan kota-kota lain di Belanda. Padahal, kota kecil yang sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Noord-Holland ini sangat cantik dan punya banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Haarlem dikelilingi oleh kanal-kanal seperti lazimnya kota lain di Belanda. Kanal-kanal tersebut terhubung ke kota lain seperti Amsterdam atau IJmuiden yang kemudian menghubungkannya ke laut. Lokasi pertama yang kita datangi adalah Amsterdam Sport. Ini adalah gerbang tua kota Haarlem, terletak di ujung rute lama dari Amsterdam ke Haarlem, dan satu-satunya gerbang yang tersisa dari 12 gerbang kota asli. Gerbang ini dibangun pada tahun 1355. Awalnya bernama Spaanwoudeport, karena posisinya berada tepat menghadap jalan menuju Spaanwoudeport. Hingga abad ke-17, ini adalah gerbang kota yang digunakan untuk lalu lintas darat ke arah timur menuju Oudewijk. Gerbang ini bagi yang bepergian melalui darat disebut Spaanwoudeport. Nah, dengan kanal baru yang digali pada tahun 1631 serta jalan setapaknya, perjalanan antara Amsterdam dan Haarlem menjadi lebih singkat. Karena itulah nama gerbang akhirnya diubah menjadi Amsterdam Sport. Walaupun berada di tengah kota, kanal utama yang ada di Haarlem ini cukup dalam, karena kapal yang berukuran cukup besar masih tetap bisa melintas. Ada pemandangan yang cukup unik yang bisa kita lihat pada saat kapal-kapal besar akan lewat. Pemandangan seperti ini mungkin hanya bisa dilihat di Belanda, yaitu pemandangan berupa jembatan yang dibuka agar kapal-kapal dengan ketinggian yang melebihi 5 meter bisa melewati jembatan tersebut. Jembatan tersebut tidak secara otomatis terbuka, tetapi dikendalikan oleh petugas yang berada di pos jaga di atas jembatan. Untuk bisa melewati jembatan tersebut pun tidak gratis. Semakin besar dan tinggi kapal yang akan lewat, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Untuk kapal yang kecil bisa dengan mudah melewati bawah jembatan tanpa harus membuka jembatan. Saat jembatan dibuka, lalu lintas di jalan harus menyesuaikan. Bahkan kadang juga sering menimbulkan kemacetan jika ada banyak kapal yang akan lewat, terutama pada saat musim panas.
yang menurut film dokumenter yang saya tonton, jadi ini toko buku yang dulu sering dikunjungi sama Tan Malaka, namanya ini tuh Had Vries. Nah, dia dulu pernah tinggal di sebelah sana tuh, ya kan. Jadi kalau misalnya itu dia suka lihat toko buku yang ada di Had Vries ini, dan ini sering dia kunjungi untuk membeli buku, ya kan, untuk bahan bacaan dia, baik untuk sekolah maupun bacaan-bacaan ringan, begitu menurut dokumenter. Oke, lanjut lagi bang. Dan nanti dia ada tempat tinggal dia, nanti jalan lagi kita naik sepeda ke sana, ada namanya rumah Nasaulan nomor 29. Itu dulu tempat tinggalnya dia. Sip. Ya, kalau lihat tas digantungkan di ujung bendera ini, itu tandanya di rumah ini atau di tempat ini ada seseorang yang baru saja lulus sekolah atau lulus kuliah. Tadi kami melewati beberapa tempat dan ada banyak sekali tas-tas yang digantungkan di ujung bendera seperti ini. Nah, bangunan yang paling mencolok di kawasan Haarlem Centrum ini adalah Gereja Saint Bavo atau Groot Saint Bavo Kerk. Gereja megah yang dibangun pada abad ke-16 ini pada awalnya merupakan gereja Katolik yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Protestan. Setelah dikuasai, orang-orang Katolik kembali membangun sebuah gereja baru yang tidak kalah megah dengan gereja yang lama. Letaknya hanya sekitar 3 km dari gereja yang lama. Gereja ini kemudian dikenal dengan nama Gereja Katedral Saint Bavo. Kenapa Mas Fadli jadi ingin merasakan juga? Ngerasakan mobilnya boleh juga gitu. Enggak, itu tadi komentar soal gerejanya udah berdiri dari 1630. Terus kata Mas Yuda 4:30 dong. Nah, sekarang kita berjalan menyusuri jalanan di Stasiun. Kota Haarlem. Stasiun Bavo Kerk. Oh ya. Tato. Ini ada yang jualan sup, Mas. Masih Jerman lu masih oke? Masih bisa gue Jerman. Belanda yang gue nggak bisa. Jerman tuh seberapa lancar ya? Ngomong aktif bisa, anjir. Aktif masih bisa. Orang lagi umur SD cuy, nempel itu. Nempel ya. Nempel lo SD. Kayak gue bahasa Sunda. Anaknya Mbak Isdah tuh ntar lu jago bahasa. Bisa bahasa Jerman, Mas Fajri? Alhamdulillah bisa. Oh, saya alhamdulillah bisa bahasa Bugis, Mas. Tukeran kita ntar. Iya. Bahasa Sunda gua. Oh, bisa. Biasa. Sunda Empire, Mas. Bang, ngapain lu jauh-jauh bang, ini tempatnya? Ya, kalau misalnya kalian kesulitan cari toilet, biasanya di tempat-tempat umum itu terdapat tempat seperti ini. Cari pohon. Saya kayak masa ini sedang Sedang memegang suatu pusaka. Bagus. Antri ya, antri. Cuman ini lagi nggak ada calon. Justisia. ini apa Bang Adi? Pengadilan? Pengadilan. Oke. Bang North Holland. Tadi apa Mas Fajri? Kalau cari apa? Cari ini, orang habis ditilang kan, SIM-nya ditahan di sini biasanya. Oh, di Wah, sini. Nah itu ibu-ibu tuh biasanya calo tuh kayaknya. Oh. Iya, iya, iya. Luar biasa informasi kita, teman-teman. Ini banyak apa namanya? Informasi dari teman-teman. Itu coret-coretan di dinding itu juga lucu tuh kayaknya. Nah, itu peta kota Nah, ini peta kota yang menarik dari Haarlem. dari Haarlem. Bahannya keramik. Keramik ya? Ya. Banyak keramik sama yang ini. Ini artinya kalau nggak gandengan sama anak nggak boleh lewat sini. Ya. Oh, begitu. Heeh. Wah, kasihan sekali Mas Fajri nggak boleh lewat sini. Yuk, makanya lu gandengan sama kita. Oh ya. Oh ya, di sini ini Mas, apa namanya? Bisa jadi lahan bisnis. Rental anak. Bisa. Keren tuh, Bang. Foto dari
jauh-jauh ke sini cari sertifikat tanah, Mas? Iya Pak, saya memang rencananya mau Mengklaim tanah di mana ya? mengumpulkan tanah mertua. Ini masuk di vlog loh, Mas. Tanah mertua lagi, bukan tanah orang tua. Jadi inilah situasi Haarlem saat new normal. Kafe sudah mulai buka, tapi hanya untuk di luar atau di teras kafe. Itu juga harus dengan beberapa aturan di mana satu rombongan tidak boleh lebih dari 3 orang berdekat-dekatan. Demikian jalan-jalan kita kali ini, semoga ada manfaatnya, tetap sehat, tetap berolahraga agar bisa tetap jalan-jalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dudui!